Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Diri Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai mengenai peristiwa persekusi yang dialami oleh mahasiswa Katolik yang melakukan doa rosario. Dan mirisnya adalah provokator dari aksi anarkis itu dilakukan oleh ketua RT setempat. Seharusnya ketua RT ini melindungi dan memfasilitasi warganya dalam melakukan ibadah ya. Tapi ini malah sebaliknya. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, muncullah sebuah video dari perwakilan Kemenak Tangerang Selatan, di mana pernyataan yang keluar dari mulut Bapak ini aneh bagi saya. Dan ini perlu dipertanyakan, kenapa seorang aparat negara dari Departemen Agama menyatakan hal demikian dan patut disayangkan. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ini kegiatannya baik sebetulnya, hanya yang tinggal itu masalahnya adalah tenggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya, dan di sekitar ini orang beragama. Jadi inilah pernyataan dari staf Kemenak Tangerang Selatan yang bernama Bapak Asep Aziz Nasir. Nah, pernyataannya tadi itu mengatakan bahwa sebenarnya kegiatan ini baik. Nah, kita garis bawahi ya, sebenarnya kegiatan ini baik. Lah, kalau kegiatan ini baik, kenapa harus dipersekusi? Kenapa harus ada pengeroyokan, bahkan sampai ada yang terluka, begitu ya? Kalau kegiatan ini baik, seharusnya didukung ya, seharusnya difasilitasi oleh warga setempat yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh RT setempat yang justru jadi provokator itu tadi ya. Doa rosario ini ya memang baik, orang namanya berdoa, beribadah. Beda dengan judi ya. Kalau judi itu ya jelas tidak baik. Orang karaoke atau dangdutan sambil mabuk-mabukan itu juga nggak baik gitu ya. Tapi ini jelas-jelas kegiatan keagamaan yang baik yang seharusnya didukung dan difasilitasi. Tapi malah mengalami hal yang tidak menyenangkan oleh Pak Ketua RT dan warga setempat ini. Seharusnya kalau baik, sekali lagi, harusnya didukung, bukan malah mendapat persekusi seperti ini. Begitu loh Pak Staf Kemenak ini ya. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa hanya masalah tenggang rasa. Masalah tenggang rasa. Kalau masalah tenggang rasa, ya harusnya saling menghargai perbedaan, saling menghargai keyakinan orang lain. Dalam hal ini juga menghargai jikalau ada orang yang berkeyakinan lain melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Itu namanya tenggang rasa. Nah, ini tenggang rasanya di mana? Masa iya hanya minoritas saja yang selalu dituntut untuk bertenggang rasa, sedangkan saudara-saudara yang katanya mayoritas itu tidak melakukan tenggang rasa terhadap kaum minoritas. Contoh yang terjadi setiap tahun adalah ibadah puasa gitu ya. Kami selalu dihimbau untuk tidak makan di luar karena bisa mengganggu jalannya ibadah puasa. Tidak boleh buka warung gitu ya, harus tutup gitu ya selama bulan puasa. Nah, ini kami diminta untuk bertenggang rasa. Oke, bagi kami tidak masalah untuk melakukan itu. Nah, di sisi lain ya terjadi seperti ini gitu ya, tidak ada tenggang rasa. Nah, tenggang rasa yang dilakukan oleh saudara kita Kristen maupun Katolik itu bisa dilihat dalam video berikut ini. Pembacaan dari kisah Paulus. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Staf Kemenak tadi itu mengatakan bahwa pemilihan waktunya harus diatur gitu ya. Volumenya gitu ya juga harus diatur, suaranya diatur.
saya ini kan bukan orang Katolik ya. Tadi saya tanya tetangga saya yang Katolik gitu ya. Tanya, doa rosario itu apa sih gitu ya. Jadi ini ada tetangga rumah, sebelah rumah ini orang Katolik. Dan saya tanya, ternyata menurut saudara saya, tetangga saya ini, bahwa doa rosario itu adalah doa perenungan yang mengenang peristiwa-peristiwa penting. Nah, peristiwa penting itu apa aja? Di sini dijelaskan ya, ada dikasih liturginya panjang sama dia. Kemudian dituliskan peristiwa-peristiwa rosario. Yang pertama adalah peristiwa gembira, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth, Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Kemudian peristiwa sedih, Yesus berdoa kepada Bapa di atas kayu salib, Yesus didera, Yesus dimahkotai duri, Yesus memanggul salibnya ke gunung Golgota. Kemudian Yesus wafat disalib. Kemudian yang ketiga, peristiwa mulia, Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul, Maria diangkat ke surga, Maria dimahkotai di surga. Nah, kemarin itu kan memang pas momennya adalah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi memang seharusnya saudara-saudara kita dari umat Katolik itu melakukan doa rosario tadi itu ya. Jadi doanya itu tidak dengan suara keras teriak-teriak, tidak pakai toa juga gitu ya, tidak pakai pengeras suara, tidak, karena ini adalah doa perenungan yang sudah ada liturginya. Ada doa Salam Maria 10 kali gitu yang ditulis oleh tetangga saya tadi itu gitu ya. Jadi doa rosario ini doa yang pelan-pelan, namanya orang berdoa ya. Nggak pernah mereka itu ada pakai pengeras suara, itu nggak pernah. Tetangga saya kalau ada doa rosario juga biasa-biasa aja gitu ya, nggak rame-rame amat. Dan waktunya ya selalu sesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Jadi orang-orang Katolik yang ada di situ ya, yang pasti adalah setelah mereka selesai melakukan pekerjaan di sore hari menjelang malam, biasanya seperti itu ya, jam 6 atau jam 7. Tidak mengganggu karena bukan tengah malam dan tidak teriak-teriak dan nggak pakai pengeras suara. Lah kok harus diatur waktunya? Ini gimana sih? Kemudian statement selanjutnya adalah sedekat apa lokasi dengan warga sekitar? Mayoritas agamanya apa? Lah, sejak kapan hukum di Indonesia ini berlaku azas mayoritas minoritas? Bukankah semua warga negara itu mendapatkan hak yang sama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan keyakinan dan agamanya? Dan itu diatur oleh undang-undang. Jangan-jangan Bapak ini tidak pernah membaca undang-undang. Semua kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya ayatnya ya. Ini mengenai Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Berbunyi demikian. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, semua orang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ini dijamin kebebasannya untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin itu. Ya, kembali lagi ya, hukumnya seperti itu. Tapi praktek di lapangan selalu berbeda. Banyak sekali tuntutan yang harus dipenuhi oleh kami yang minoritas ini gitu ya. Misal ibadah di rumah tidak boleh karena itu bukan tempat ibadah. Ibadah di aula tidak boleh karena itu bukan gereja. Ibadah di mall tidak boleh karena itu juga bukan gereja. Lalu kami harus ibadah di mana? Ibadahnya harus di gereja dong. Itu tempat untuk ibadah gitu ya.
masalahnya ketika kami mengajukan izin pembangunan rumah ibadah, mengajukan IMB itu ya, nggak keluar-keluar, dipersulit, harus ikut aturan SKB 2 Menteri dan lain sebagainya lah, ribet kan jadinya ya. Nah inilah yang kami alami. Jadi Pak Jokowi, pejabat-pejabat seperti ini harus dievaluasi lagi. Jangan sampai orang-orang seperti ini mempermainkan hukum ini ya. Jadi dia tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, hanya melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendaknya tadi itu, gitu ya. Nah, orang-orang ini harus mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi dalam videonya berikut ini. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Jadi itu ya, ingat pesan Pak Presiden. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.